Hello everyone, di video sebelumnya aku udah bilang kalau aku pengen ngomongin soal the stigma of mental illness. Jadi aku bakalan ngomongin gimana sih stigma-stigma yang beredar tentang mental illness dan apa akibat dari beredarnya stigma-stigma tersebut. Kenapa aku bisa tertarik buat ngebahas ini adalah pertama karena aku sempat bikin English speech, karena aku ikutan English speech contest dan temanya itu adalah tentang mental health. Kemudian aku sering nih nonton soal mental health itu sendiri kayak gimana gitu, dan akhirnya aku menemukan sesuatu yang kayak bener-bener uh, aku baru sadar gitu, padahal udah sering banget terjadi, adalah tentang stigma sama stereotype. Nah, stigma tentang orang-orang yang punya mental illness itu bener-bener kayak negatif banget gitu. They have a negative stigma about them. Dan di sini aku mau ngebahas hal tersebut karena aku pengen stigma-stigma itu tuh kayak dihapusin gitu loh. Aku akan mulai dari membahas gimana sih stigma itu di masyarakat. Jadi, seperti yang kalian ketahui, orang-orang dengan gangguan jiwa or yang punya mental illness gitu, mereka tuh kayak dianggapnya gila gitu di masyarakat kita. Karena nggak sedikit dari masyarakat kita kalau ada keluarganya atau tetangganya atau siapapun itu yang mereka kenal yang memiliki gangguan jiwa atau yang punya mental illness, itu mereka bakal nganggap mereka tuh sebagai orang gila yang kurang iman, atau mungkin kadang mereka nyuruhnya untuk dibawa ke orang pinter. Orang pinter di situ maksudnya kayak dukun gitu, atau yang seprofesi itulah. Habis dibawa ke dukun, mereka bakalan disuruh kayak melakukan beberapa ritual-ritual, atau kalau nggak dibawa ke dukun, mereka disuruh ya rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin sholat, rajin beribadah. Karena menurut orang-orang, kenapa ada orang yang bisa punya mental illness itu karena mereka kurang iman, kurang bersyukur. Nah, ini sering banget nih, kata kurang bersyukurnya tuh kadang kayak bikin aku mikir gitu, kenapa orang gampang banget menjudge seseorang kurang bersyukur cuma karena mereka punya mental illness. Padahal kan mental illness itu bisa aja dari berbagai faktor yang nggak cuman karena kurang bersyukur gitu. Terus juga ada beberapa orang yang terkesan kayak menyederhanakan penyakit mental itu sendiri gitu. Mereka tuh kadang-kadang suka self-diagnose. Kalau mereka ngerasa mereka gampang nangis, gampang ketawa, mereka bakalan self-diagnose kalau mereka itu kena bipolar. Padahal kan belum tentu juga. Dan anehnya lagi, ada orang-orang yang kayak bangga gitu dia punya mental illness. Dan ini cukup miris banget sih menurut aku. Nah, di pidato aku yang aku pakai di lomba speech, aku tuh sempet ngomongin soal peranan dari media kayak media massa sama media elektronik. Kalau media sosial itu sekarang udah mulai aware gitu dia sama mental illness. Tapi kalau media massa dan media elektronik, sebenarnya ini ngasih impact banget gitu. Menurut aku sih, kebanyakan stigma itu datang dari media massa sama media elektronik ini. Kenapa? Jadi aku bakalan kasih contoh. Kadang-kadang di dalam media massa itu, orang-orang dengan mental illness itu digambarkan kayak seolah-olah itu sebagai seseorang yang berbahaya gitu. Dan juga kalau di media elektronik itu kan banyak kita tahu ada film-film. Contohnya aja nih, Joker. Kalian tahu kan Joker itu bener-bener booming banget. Dan aku masih inget dulu dia sempat trending gitu di, entahlah, kayaknya di Twitter deh, yang orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Padahal kan gak selalu kayak gitu loh. Dan setelah aku riset-riset, ternyata banyak juga nih ada psikiater atau psikolog atau orang-orang umum secara umum yang nggak setuju gitu sama penggambaran dari Joker ini sendiri tentang orang-orang yang punya mental illness. Dan menurut aku, media massa sama media elektronik ini berperan banget membentuk stigma negatif di masyarakat. Padahal justru kenyataannya, instead of menjadi pelaku kejahatan, orang-orang yang punya mental illness itu justru lebih sering menjadi korban. Dan karena penggambaran di media massa sama media elektronik itu kayak bener-bener fatal banget, mereka ngambarinya seolah-olah orang-orang dengan mental illness itu a dangerous person gitu, kayak orang yang berbahaya gitu. Jadinya banyak orang yang lebih memilih untuk menjauh dari orang yang punya gangguan mental. Aku dengar beberapa cerita dari orang-orang yang punya mental illness gitu. Ketika mereka ngomongin dan mereka kasih tahu gitu ke teman atau keluarga atau orang-orang yang mereka kenal gitu tentang mental illness-nya mereka, ternyata ada beberapa orang yang langsung kayak, oke, kamu tuh serem banget, aku nggak mau lagi berhubungan sama kamu. Ada loh orang yang kayak gitu, bayangin.
Sebenarnya itu salah banget sih, karena ketika orang ada punya mental illness, justru itu harusnya kita dukung dia, bukan kita tinggalin. Dan kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ya karena stigma negatif yang udah kebentuk di masyarakat. Yang seharusnya kita lakuin itu adalah ketika kita tahu ada orang yang kita kenal, dia punya mental illness dan mungkin dia belum berobat gitu, belum ke psikiater, ke psikolog, harusnya kita kasih tahu ke dia. Seenggaknya kita kasih tahu lah kalau dia tuh sebaiknya ke psikiater atau ke psikolog, dan bukannya malah bilang ke mereka kalau mereka itu kayak orang gila. Kamu tuh kayak orang gila sih, atau kalian kayak mengolok-olok mereka gitu. Enggak, itu salah banget. Mereka itu sama kayak kita, sama kayak kalian kalau lagi sakit gitu, kalian demam gitu, kalian kayak sakit demam, sedangkan mereka juga gangguan mental gitu. Sebenarnya sama aja, cuman bedanya kalau di penyakit secara fisik itu bisa dilihat, bisa diukur, sedangkan kalau gangguan mental itu kita harus lebih mengerti dengan orang tersebut, secara feeling bisa dilihatnya. Yang mereka butuhkan itu sebenarnya adalah bantuan dari kita, bukannya kita malah menjauh atau bahkan mengolok-olok mereka. Enggak, itu salah banget. Kita harusnya membantu mereka, kita harusnya paham gitu, kayak bisa mengerti gimana perasaannya mereka. Mereka juga nggak mau kan punya mental illness, iya kan? Siapa juga sih di dunia ini yang mau? Jadi ya, harapan aku adalah stigma-stigma ini bisa dihapuskan sehingga kita jadi lebih aware sama sekitar kita. Kita jadi nggak terlalu menstereotype bahwa orang-orang yang punya mental illness itu semuanya berbahaya. Nggak, itu salah besar ya. Ya itu sih yang mau aku bahas di video kali ini. Kalau kalian tertarik aku ngebahas part 2 atau aku bakalan bikin yang lebih rinci lagi soal stereotype, soal mental health, soal mental illness, kalian bisa komen aja di bawah, dan atau kalian pengen aku membahas topik-topik lain, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. See you on my next video. Bye.